Halo semua, malam ini aku akan membawakan sebuah cerita yang sudah dikirim oleh salah satu Diazens ke redaksi kami. Nama Diazens kali ini adalah Lia. Sebelumnya kami mau terima kasih juga untuk Lia yang sudah mengirimkan cerita horornya ke redaksi kami. Jadi, di sini Lia membagikan pengalaman horornya yang sempat kena guna-guna setelah dari Pulau Kalimantan. Bahkan dirinya ini sempat takut banget hanya untuk bercermin dan melihat wajahnya sendiri. Ketakutan ini berasal dari karena setiap Lia bercermin yang dilihat itu bukan dirinya sendiri, melainkan sosok lain yang serem banget. Mau tahu gimana cerita lengkapnya dari Lia? Dengerin baik-baik. Cerita ini bermula saat Lia masih menjadi mahasiswa aktif di jurusan pariwisata di sebuah akademi perkuliahan di salah satu kampus di Jawa Timur. Lia yang saat itu sedang duduk di semester 5 harus menjalankan sebuah program KKN selama 6 bulan sebagai syarat kelulusan. Yayasan Kampus Lia bekerja sama dengan pemerintahan Kalimantan Tengah untuk memajukan pariwisata di dua buah desa yang kita sebut saja Desa A dan Desa B. Rombongan KKN Lia pun dibagi ke dalam dua kelompok agar bisa fokus untuk membangun dua desa tersebut. Diketahui jika lokasi desa A ini lebih jauh dibandingkan dengan desa B jika kita berangkat dari kota. Bahkan waktu tempuhnya ini bisa mencapai 3 jam jika kita berangkat dari kota menuju ke desa A. Belum lagi sinyal untuk komunikasi lewat HP jelek banget kalau di desa A. Sampai-sampai jika ingin mendapatkan sinyal, kelompok teman-teman di desa A ini harus pergi dulu ke desa B dan mereka harus menempuh waktu kurang lebih 1,5 jam baru deh mereka bisa mendapatkan sinyal HP. Dia dan 9 teman lainnya yang saat itu kebagian untuk pergi ke desa A didampingi oleh seorang dosen pembimbing bernama Pak Agung. Karena selama ini Lia dan teman-temannya terbiasa dengan fasilitas kota yang apa-apa ada nih, jadi kehidupan mereka di desa A ini termasuk memang cukup berjuang gitu. Tapi hal ini nggak membuat Lia mundur untuk tetap melakukan KKN di desa A, karena menurut Lia selain pengalaman yang bisa dia dapetin, pengalaman baru, dia juga merasa bahwa melakukan penelitian untuk tugas akhir di desa A ini adalah hal yang cukup menarik. Selama menjalani program KKN, Lia dan teman-temannya ini termasuk jarang banget keluar dari desa A. Ini karena salah satunya keterbatasan alat transportasi. Hal ini membuat Lia dan teman-temannya lebih banyak berinteraksi dengan warga desa, termasuk juga para pemuda desa yang ada di sana. Melihat kedekatan para mahasiswanya dengan para pemuda lokal, hal ini memunculkan kekhawatiran dari Pak Agung selaku dosen pembimbing mereka. Saat itu, Lia dan teman-temannya sempat diingatkan oleh Pak Agung agar nggak terlalu menjalin hubungan dekat dengan para pemuda di sana. Hal ini bukan tanpa alasan, karena daerah tersebut konon terkenal dengan ilmu hitam atau guna-gunanya. Pak Agung selaku dosen pembimbing tentu nggak mau dong mahasiswanya kenapa-napa atau bahkan sampai terkena ilmu hitam yang ada di sana. Bahkan Pak Agung memberitahu jika cara guna-gunanya ini cukup dengan memberikan makanan yang sebelumnya sudah disebutkan nama dari sasaran orang yang mau diguna-guna ke orang tersebut. Nah, jika orang tersebut makan makanan itu, dia udah kena guna-gunanya. Tapi Lia saat itu nih agak rebel nih guys. Jadi dia nggak menghiraukan peringatan dari Pak Agung dan malah melanjutkan hubungannya dan akhirnya jadian gitu dengan salah satu pemuda di sana yang kita sebut saja Surya. Saat itu Lia jatuh hati pada Surya karena interaksi di antara mereka yang cukup sering terjadi. Selain itu, Surya juga sering membantu memenuhi kebutuhan harian Lia dan memberikan perhatian lebih sama Lia. Makanya Surya berhasil merebut hati Lia. Semua baik-baik saja sampai akhirnya Lia ini pergi ke desa B. Seperti yang aku bilang tadi, kan teman-teman di desa A harus pergi ke desa B untuk mencari sinyal HP ya. Nah, waktu itu Lia berkesempatan untuk pergi ke desa B untuk cari sinyal HP. Selain untuk menghubungi keluarganya, Lia juga main sosmed. Nah, pas lagi asik buka Instagram, pas di halaman explore, lah kok muncul nih postingan foto dari Surya, dari Instagram si Surya. Saat itu Surya lagi pakai baju toga nih di baju wisudanya, tapi Surya berfoto bersama cewek lain. Nah, nggak cuma foto bareng,
si Surya ini tangannya dirangkul nih, digandeng sama si cewek ini. Anyway, Lia ini sebenarnya tahu cewek ini siapa guys, karena Surya sempat cerita gitu. Cewek ini adalah mantan pacar Surya. Lia langsung aja ngeklik postingan itu. Dan ternyata akun yang memposting foto itu adalah akun dari mantannya si Surya itu. Nah guys, diketahui nih memang saat itu Surya juga lagi pergi ke kota untuk wisuda. Jadi barengan tuh Surya pergi ke kota dan si Lia pergi ke desa B. Saat itulah semuanya mulai mencurigakan gitu bagi Lia. Si mantannya Surya ini juga berfoto bersama keluarga Surya. Gimana gak semakin membara kan hatinya Lia? Maka Lia langsung aja tuh mengumpulkan bukti-bukti dari yang foto-foto yang dia lihat itu, guna nantinya akan Lia tanyakan langsung ke Surya saat Surya sudah kembali ke desa A. Ketika Surya sudah kembali ke desa A, dirinya langsung menemui Lia. Lia pun tanpa basa-basi nih langsung membeberkan bukti yang sudah dia kumpulkan dan diperlihatkan gitu ke Surya. Dengan emosi yang gak terbendung, Lia saat itu juga mengalami cekcok nih sama Surya. Tapi bukannya minta maaf, si Surya ini malah gak terima dan keduanya memilih untuk mengakhiri hubungan saat itu juga nih. Akhirnya mereka putus walau dengan cara yang enggak baik-baik. Semua kekacauan itu terjadi 3 hari sebelum Lia dan teman-temannya kembali ke Pulau Jawa dan mengakhiri program KKN-nya di sana. Kenangan Lia saat ada di desa A terpaksa ditutup dengan rasa sedih dan rasa sakit hati karena harus berakhir hubungannya dengan Surya. Long story short nih, Lia sudah kembali ke Pulau Jawa dan sudah menjalani hari-harinya seperti biasa. Tapi Surya kembali ke kehidupan Lia guys. Jadi Surya ini kembali menghubungi Lia dan lama-kelamaan keduanya malah mulai dekat kembali nih. Tapi nggak berselang lama, Lia ini mendapatkan info dari sumber terpercaya nih dari seorang pemuda desa A yang ternyata masih menjalin komunikasi nih sama Lia. Dari sumber ini, dari pemuda ini, dia memberikan info bahwa ternyata Surya udah tunangan sama cewek yang diajaknya foto pas dia wisuda itu guys. Ya lagi-lagi si Lia sakit hati, dia patah hati, dan hubungan mereka akhirnya lagi-lagi harus berakhir dengan cara yang gak baik-baik. Singkat cerita, Lia akhirnya lulus dari gelar D3-nya dan memutuskan untuk mencari pekerjaan. Tapi, kira-kira kalian bisa nebak gak nih kemana alur pikirannya Lia? Bener. Lia memutuskan untuk mencari pekerjaan ke Kalimantan Tengah untuk kembali ke sana. Dan keputusan ini Lia diskusikan dengan keluarganya dan tentu saja restu tidak didapatkan Lia dari keluarganya karena Lia ini tuh adalah anak bungsu nih guys di keluarganya. Jadi cukup berat bagi keluarganya untuk merelakan Lia pergi merantau apalagi ke tanah Kalimantan yang lumayan jauh gitu dari tanah Jawa. Tapi setiap dilarang oleh keluarganya, reaksi Lia ini selalu berlebihan. Dirinya itu akan marah yang sangat berlebihan dan tetap ngotot untuk pergi ke Kalimantan Tengah dan mencari pekerjaan di sana. Selain itu, Lia juga menjadi sosok yang mudah marah karena hal yang gak jelas, mudah overthinking karena hal yang gak jelas, dan dia juga mudah banget untuk tersinggung. Nah, dari sifat-sifatnya ini membuat hubungan antara Lia dan keluarganya menjadi renggang. Hal-hal janggal lainnya yang tidak biasa dilakukan oleh Lia juga semakin sering dia lakukan. Misalnya sebelum hal ini terjadi, sebelum dia KKN ini, Lia adalah tipe orang yang suka banget berdandan gitu, bersih gitu pembawaan anaknya. Tapi setelah pulang dari Kalimantan Tengah ini, Lia ini menjadi sosok yang jadi malas untuk berdandan. Jadi dia tuh terlihat kusam dan tak terurus gitu. Diakuinya ternyata hal ini itu karena Lia takut untuk terlalu lama melihat cermin. Jadi dia takut melihat wajahnya sendiri gitu guys di cermin. Sampai akhirnya dia mempertanyakan hal itu ke dirinya sendiri. Kok aku takut sih cuma cermin doang? Toh yang aku lihat kan juga diriku sendiri gitu. Nah karena dia juga berdebat sama dirinya sendiri kenapa dia ngerasa aneh, kenapa dia ngerasa takut untuk bercermin. Alhasil suatu malam Lia ini memberanikan diri untuk bercermin dan menatap cermin lama-lama lekat-lekat gitu. Awalnya Lia menatap wajahnya nih di pantulan cermin. Nah tapi semakin Lia menatap wajahnya, semakin dia mendekatkan diri wajahnya ini ke cermin, Lia malah melihat wajahnya perlahan berubah menjadi sosok nenek-nenek yang menyeramkan. Melihat hal itu, Lia langsung menarik dirinya dari cermin dan ketakutan banget. Cermin yang tadinya dipegang pun langsung dilempar sama Lia ke kasur. Nah, hal-hal janggal ini
tapi disembunyikan oleh Lia dari siapapun dan mencoba untuk mengabaikannya aja deh gitu. Lia mikir kayak perasaan aku doang kali gitu yang Lia pikirin. Suatu hari Lia nih berkesempatan mengantar temannya untuk pergi ke orang pintar. Nah, diketahui jika orang pintar ini adalah seorang ibu-ibu berusia sekitar 40 tahunan yang kita sebut saja Bu Ningsih. Bu Ningsih ini memiliki kepercayaan kejawen dan konon bisa membantu orang-orang untuk menyelesaikan masalahnya dengan cara kejawen juga. Setibanya di rumah Bu Ningsih, bukannya disambut, si Lia ini malah seperti nggak dianggap ada gitu sama Bu Ningsih. Dia tuh dicuekin gitu sama Bu Ningsih. Tapi Lia memilih untuk cuek aja dan akhirnya memilih duduk di dekat sebuah akuarium kura-kura yang dikelilingi oleh semacam sesajen dan boneka untuk menghibur dirinya. Tapi semakin dilihat, kura-kura di dalam akuarium itu terlihat gelisah dan seperti malah akan loncat gitu dari batu pijakannya menuju ke luar akuarium. Nah, Lia kan tadi duduk sambil menunggu temannya nih yang sedang ada urusan sama Bu Ningsih. Tapi nggak lama setelah itu Bu Ningsih ini menyelesaikan urusan dengan temannya si Lia dan akhirnya baru deh mengajak Lia berbicara. Mbak, maaf ya. Tadi aku nggak berani lihat sampean. Sampean datang ke sini nggak sendiri, Mbak. Saya jadinya kaget sama takut. Lia pun jadi makin bingung denger Bu Ningsih. Kenapa Bu Ningsih takut sama dia? Tadi di belakang sampean ada nenek-nenek rambut panjang. Mukanya tua banget. Sama nyeremin, Mbak. Sampean lihat tadi kura-kura mau keluar dari akuarium kan, Mbak? Lia pun mengiyakan dan terus menunggu penjelasan dari Bu Ningsih. Lia juga penasaran gitu. Kura-kura saya itu kalau nggak ada apa-apa dia tenang, Mbak. Tapi karena dia tahu apa yang aku lihat, jadi dia resah. Mbaknya kalau disukain orang, pasti jadi nggak suka deh sama orang itu. Terus sekarang lagi nggak deket sama siapa-siapa juga kan, Mbak? Eh, iya sih Bu, ada kalanya begitu. Tapi aku lagi fokus karir aja ini. Boleh saya ngomong ya, Mbak? Hmm, Auramu itu ditutup, Mbak, dari bawah mata sampai ke atas. Kalau bagian bawah sih kayaknya enggak ya, Mbak. Itu alasan orang yang kamu sukain tuh nggak suka balik. Ya karena yang ngikutin kamu itu nolak. Di mata pria itu, mukamu tuh tua, Mbak. Soalnya yang ikut sama kamu itu mbah-mbah. Astaga, aku sendiri nggak tahu loh Bu kalau bisa sampai kayak gitu. Kamu tuh kayaknya kenal kok, Mbak, sama orang yang udah giniin kamu. Dia itu mantanmu, tapi dia tuh punya suku. Mendengar penjelasan Bu Ningsih itu, Lia pun langsung nih memikirkan satu nama yang tak lain adalah Surya. Hanya dia nih orang terakhir yang memiliki hubungan sama Lia dan punya sejarah yang kurang enak dengannya. Belum lagi Lia teringat dengan perkataan Pak Agung yang mengingatkan dia saat itu kan bahwa memang di tempat dia KKN ini terkenal dengan guna-gunanya. Iya, emang ada sih Bu mantan saya yang punya suku. Soalnya aku pernah beberapa bulan hidup di Kalimantan dan ada dekat sama cowok sana. Dia sakit hati, Mbak, sama kamu. Makanya kamu dibuat gini. Hmm, Kalau aku lihat ini ya, ilmunya itu juga tinggi banget gitu, Mbak. Mendengar hal itu, Lia pun hanya bisa menangis nggak percaya karena bagaimana hal seperti ini bisa terjadi di dirinya gitu. Lia yang nggak berani bilang ke orang tuanya pun meminta solusi nih ke Bu Ningsih, kayak apa yang bisa dia lakuin gitu. Apakah dia harus melakukan pembersihan dirinya tanpa persetujuan orang tuanya apa gimana gitu. Tapi sayangnya Bu Ningsih nggak mendukung hal ini nih, dia menolak. Karena kalau mau melakukan pembersihan ini harus melalui persetujuan orang tua dari si Lia. Maaf loh ya ini, Mbak. Aku tuh bisa bantu. Tapi ya, kalau kamu tuh izin dulu sama orang tuamu. Soalnya ini tuh harus mandi kembang 3 kali di malam wetonmu. Dan ada puasanya juga. Jadi lebih baik kamu izin dulu.
kasih tahu pelan-pelan orang tuamu. Nanti pasti aku bantu sampai kebuka lagi auranya. Kalau nggak dibersihin tuh, nanti takutnya kamu malah nggak bisa nikah, Mbak. Setelah pulang dari rumah Bu Ningsih, Lia mencoba menceritakan kepada ibunya apa yang sudah terjadi pada dirinya. Dari cerita Lia tersebut, sang ibu menghubungkan dengan kejanggalan yang selama ini terjadi. Mulai dari dimana Lia yang selalu ingin kembali ke Kalimantan, sifatnya yang temperamen, padahal itu bukan sifat Lia yang sebenarnya, dan nggak pernah suka dengan pria yang menyukainya, padahal pria yang pernah mendekatinya itu adalah pria baik-baik. Ibu Lia pun kemudian bercerita nih kepada ayah Lia tentang apa yang dialami oleh anak mereka. Dan akhirnya mereka menyetujui untuk melakukan ritual yang akan dilakukan demi anaknya sendiri dan demi menghilangkan hal yang enggak baik pada tubuhnya si Lia. Hari Lia melakukan ritual pun tiba nih guys. Jadi awalnya Lia harus bangun di jam 12 malam di malam wetonnya untuk mandi dengan bunga yang sudah diambil dari rumahnya si Bu Ningsih. Dan sudah dibacakan doa juga oleh Bu Ningsih. Setelah itu Lia pun mandi dengan membaca doa dalam agama Islam. Kemudian bunga nih bekasnya mandi tadi tuh nggak dibuang sembarangan, tapi harus dibuang di sungai yang memiliki arus deras sambil dibacakan doa Jawa. Ritual mandi tersebut dilakukan sebanyak 3 kali. Saat Lia mandi bunga di tengah malam, dirinya selalu merasa ada yang mengawasi dan badannya terasa panas banget saat diguyur dengan air dingin yang bercampur dengan bunga. Tapi selama mandi, dirinya berusaha untuk tenang dan melanjutkan ritualnya. Selain ritual mandi, Lia juga melakukan puasa mutih yang mana enggak boleh makan makanan yang mengandung hewani. Setelah 3 hari melakukan hal tersebut, Lia kembali datang ke rumah Bu Ningsih nih buat laporan. Di rumah Bu Ningsih, Lia didoakan lagi untuk dibukakan kembali auranya. Saat dibacakan doa, badan Lia kembali nih terasa panas banget. Tapi kembali seperti semula ke suhu tubuh normal saat Bu Ningsih sudah selesai membaca doa. Bu Ningsih kemudian mengatakan jika nenek-nenek yang ikut dengannya sudah mau dikembalikan nih ke asalnya. Keesokan harinya, Lia merasa terlahir kembali dan badannya terasa enteng, emosinya dirasa lebih stabil daripada sebelumnya yang selalu marah gak beralasan, yang awalnya mudah tersinggung sekarang enggak, dan Lia pun kembali dekat dengan keluarganya. Lia kemudian tersadar jika setelah kembali dari Kalimantan, Lia merasa jika dirinya bukanlah Lia yang dulu dirinya kenal gitu. Hal ini pun mengingatkannya pada nasib seorang temannya yang bernama Zara. Ternyata Lia tidak sendirian guys. Zara juga mengalami hal yang sama dengan Lia. Zara selalu ingin kembali ke Kalimantan dan marah besar jika orang tuanya menghalanginya. Belum lagi Zara yang tak jarang kepikiran soal mantan kekasihnya di Kalimantan, yang mana teman dari Surya sendiri, tapi saat itu orang tua Zara langsung menyadarinya dan mengobatinya. Nah, jadi tindakan dari orang tua si Zara ini lebih cepat gitu ketimbang orang tua Lia. Tapi percaya nggak percaya guys, setelah ritual Bu Ningsih ini, Lia bisa kembali dekat dengan pria, entah itu orang baru atau orang lama. Lia juga mulai bisa menerima orang lain masuk ke kehidupannya yang sekarang. Lia juga kemudian menjalani hari-harinya seperti biasa, dirinya juga sudah mulai dekat dengan pria yang dikenalnya. Kurang lebih setahun setelah dirinya diobati oleh Bu Ningsih, Lia kembali mendengar kabar jika Surya sudah menikah dengan wanita itu. Perasaan Lia saat itu tentu aja merasakan kecewa mengingat luka yang diberikan oleh si Surya. Tapi Lia memilih untuk tak menghiraukannya dan melanjutkan kembali hidupnya. Dia memilih untuk move on gitu guys. Suatu hari, Lia mengantar seorang temannya untuk mendatangi Ustadz guys, karena adik dari temennya ini sering mengalami kesurupan. Dibarengi dengan itu, Lia yang masih memiliki perasaan takut akan guna-guna Surya akhirnya ikut berkonsultasi nih ke Ustadz, berkonsultasi tentang apa yang sudah dialaminya. Lia berpikir jika ini adalah salah satu usaha untuk membersihkan dirinya lewat doa-doa Islam dan dibantu dengan pemuka agama. Tentu saja ini berbeda dari ritual yang sudah dilakukannya dengan Bu Ningsih. Sampean ini mbak, dulu kena bulu perindunya Kalimantan. Jadi bisa tergila-gila sama mantanmu itu. Kalau auranya sih sudah kebuka, tapi pagarnya masih ada mbak. Ya wes, tak bantu buka pagarnya. Kamu ini diusilin sama mantanku mbak. Tapi aku loh ya heran, dia itu sudah berkeluarga. Kok ya masih ganggu kamu?
Tak menunggu lama, Lia kemudian diobati oleh sang ustadz dengan cara kepala Lia diberi handuk yang sudah diberi air panas yang mendidih. Tapi anehnya Lia tak merasakan panas, melainkan hanya hangat aja nih. Padahal menurut teman Lia yang melihatnya, air yang digunakan pada handuk di kepala Lia tersebut baru saja mendidih, baru belebek gitu guys. Dan jika terkena kulit pasti akan membuat kulit melepuh. Setelah diberi handuk panas, Lia diberi doa dan dilanjutkan dengan meminum jamu dengan rasa yang sangat amat pahit. Tapi menurut Lia, dirinya merasa lebih ringan setelah menjalani pengobatan di rumah ustadz tersebut. Tapi nggak berhenti sampai di situ. Lia kembali menjalani ritual mandi kembang. Ritual kali ini berbeda dari ritual Buningsih yang harus mengambil bunga darinya yang sudah didoakan untuk mandi dan masih menggunakan doa kejawen. Kali ini Lia cukup dengan membeli bunga sendiri dan membacakan doa Islam saat mandi. Bunga bekas mandinya pun bisa dibuang di tempat sampah biasa. Berselang sebulan dari pengobatan dan ritual dari ustadz tersebut, Lia merasakan perubahan dari hidupnya, entah dari pekerjaan jadi lebih baik, dirinya yang kemudian berhubungan dengan pria yang baik, keadaan dengan keluarganya pun jauh lebih baik. Lia kini hidup dengan bahagia meski nggak akan pernah lupa dengan apa yang sudah diperbuat oleh Surya. Lia memilih untuk ikhlas dan gak akan membalas perbuatan Surya, tapi dirinya percaya jika karma itu ada. Cerita dari salah satu pendengar kita, dari salah satu penonton kita yang ternyata juga mengalami hal yang cukup menyeramkan gitu. Aku sendiri sih nggak akan terbayang ya jika berada di posisi Lia, tapi coba deh kalian tuh tetap mindfulness gitu melakukan sesuatu, tetap coba logikanya dipakai gitu, karena dengar-dengar sih guna-guna kayak gitu tuh nggak berlaku sama orang yang tetap make pikiran yang rasional gitu guys. Tapi kita berdoa aja ya guys, biar kita dijauhkan dari hal-hal kayak gitu. Terima kasih banyak nih Diazen yang sudah mendengarkan kisah dari Lia. Terima kasih lagi buat Lia yang udah ngirimin kisahnya. Teman-teman yang nonton bisa banget kayak Lia nih, kita bacain ceritanya, baik itu cerita mistis, horor, janggal, atau apapun. Jadi biar bisa kita buatin episodenya gitu. Kalau kalian suka sama cerita Lia kali ini, kalian bisa banget klik tombol like-nya. Yang cuma nonton dan belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Kalian juga bisa share video ini ke teman-teman kalian. Kalau kalian punya pengalaman yang sama, kalian bisa banget komen di bawah. Kalau kurang cukup nih kolom komennya, kalian bisa kirim cerita kalian ke email redaksi kita yang kita taruh di deskripsi di bawah. Aku mohon maaf kalau ada salah kata dan perbuatan ya. Kita ketemu di episode kita selanjutnya. Happy pamit undur diri. Bye-bye.